Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Mariani Renata, Melia Setiarini, Novinta Putri, Siti Nurlaila, dan saya sendiri, Mei Indrianti. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai administrasi laboratorium. Sebelum kita membahas administrasi laboratorium lebih lanjut, kita harus tahu apa sih pengertian dari administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium diartikan sebagai suatu pencatatan atau inventarisasi fasilitas maupun aktivitas laboratorium, sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah dari tiap fasilitas yang ada pada laboratorium. Tujuannya agar semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat tertata dengan sistematis. Pentingnya administrasi laboratorium. 1. Untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan cepat dan mudah. 2. Untuk pendataan semua peralatan yang ada. 3. Sebagai pusat informasi tentang keberadaan suatu alat laboratorium di suatu laboratorium tertentu. 4. Membina kegiatan laboratorium yang lebih baik dan teratur, sehingga penggunaan laboratorium dapat dioptimalkan. Dan yang terakhir, evaluasi dan pelaporan kegiatan laboratorium. Diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan dan pengembangan laboratorium secara berlanjut di masa mendatang. Dalam melakukan administrasi laboratorium, diperlukan adanya 1. Keterampilan yang tinggi dan sikap yang tepat. 2. Prosedur administrasi pada semua laboratorium harus diterapkan secara seragam dan menyeluruh. 3. Administrasi yang lengkap akan memberikan informasi yang penting dalam penyusunan program atau perencanaan pengembangan laboratorium di masa mendatang. Ada 6 komponen laboratorium yang perlu dilakukan administrasi. Yang pertama, bangunan atau ruangan laboratorium. Kedua, fasilitas umum laboratorium. Ketiga, peralatan laboratorium. Keempat, bahan kimia laboratorium. Kelima, ketenagaan laboratorium. Dan yang terakhir, kegiatan laboratorium. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komponen laboratorium yang perlu dilakukan administrasi. 1. Bangunan atau ruangan laboratorium. 2. Fasilitas umum laboratorium. 3. Peralatan laboratorium. 4. Bahan kimia laboratorium. 5. Ketenagaan laboratorium. 6. Kegiatan laboratorium. Yang pertama, pengadministrasian ruangan laboratorium. Ruangan-ruangan laboratorium yang hendaknya diadministrasikan antara lain ruangan praktikum, ruangan persiapan, ruangan alat atau zat, ruangan staf pengolahan lab, WC, dan sebagainya. Bisa dilihat dalam PPT ini, di bagian kanan ada format A, yaitu data ruang laboratorium. 2. Pengadministrasian fasilitas umum laboratorium. Fasilitas umum laboratorium adalah barang-barang yang merupakan perlengkapan laboratorium. Untuk mengadministrasikannya, digunakan 4 format, yaitu format B1, B2, B3, dan B4. Barang-barang fasilitas umum yang meliputi meja tulis, lemari alat, saklar listrik, bak cuci, meja praktikum, tangki gas, perlengkapan P3K. Lalu di sini ada format B1. B1 ini juga bisa disebut dengan kartu barang. Kartu ini digunakan oleh petugas di setiap laboratorium. Jika suatu sekolah memiliki beberapa jenis laboratorium, maka untuk barang sejenis nomor kartu di setiap laboratorium harus sama. Juga kartu ini hanya digunakan untuk satu macam barang saja. Contoh untuk kartunya
seperti berikut. Format D1, kartu barang laboratorium. Bisa dilihat pada gambar berikut. Format B2, disebut daftar barang atau buku induk. Daftar barang merupakan rekapitulasi dari B1 atau kartu barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian atau pendistribusian daftar barang adalah nomor urut, nomor induk, kode barang, spesifikasi, dan jumlah barang yang diisikan dalam format B2 atau daftar barang. Format B3. Format B3 disebut daftar penerima atau pengeluaran barang. Format B3 bagi teknisi yang bekerja di lab berfungsi sebagai alat penerimaan dari gudang atau pengeluaran pada lab lain. Selanjutnya ada format B4. Format B4 disebut juga format usulan barang. Usulan barang dapat berupa perbaikan atau rehabilitasi atau pengadaan baru. Mekanisme kerja pengusulan barang dilakukan oleh penanggung jawab lab berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh para guru pembimbing praktikum. Alur selanjutnya, penanggung jawab lab melaporkan kepada kepala sekolah. Selanjutnya ada pengadministrasian alat laboratorium. Alat laboratorium dimaksudkan adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Kartu alat dengan format C1 berfungsi untuk mencatat data untuk masing-masing alat. Informasi yang harus dicantumkan dalam kartu alat yaitu nomor kartu dan golongan alat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat ada pengadministrasian bahan kimia di laboratorium. Dalam mengadministrasikan bahan kimia adalah menggunakan format D. Spesifikasi bahan kimia yang diinformasikan yaitu nama zat dalam bahasa Inggris, rumus kimia, massa molekul atau MR, kemurnian, konsentrasi, massa atau berat jenis atau BJ, wujud, warna, pabrik, dan kode zat. Kartu zat di laboratorium ditulis dalam format D1 dengan isinya nama sekolah, nama kartu, golongan zat, nomor induk, spesifikasi terdiri dari nama zat, rumus kimia, MR, kemurnian, konsentrasi, berat jenis atau BJ, wujud, warna, pabrik, kode zat, serta lokasi penyimpanan. Selanjutnya ada format D2. Format ini berisi daftar zat di laboratorium. Format D2 tercantum spesifikasi zat dengan mencantumkan PA, tag, dan wujud. PA ini dimaksudkan adalah proanalisis, yaitu zat kimia yang kemurniannya tinggi. Sedangkan tag atau teknis adalah zat kimia yang memiliki kemurnian teknis atau kurang murni. Format D2 berfungsi untuk membuat rekapitulasi semua zat yang ada pada kartu zat. Informasi-informasi yang terdapat dalam format ini adalah nomor urut, nomor induk atau nomor yang sesuai pada kartu zat, nomor kode atau nomor yang diambil dari katalog, nama zat, rumus kimia, spesifikasi atau PA, tag, dan wujud, dan jumlah. Selanjutnya ada format D3. Format D3 disebut daftar penerimaan atau pengeluaran zat. Daftar ini berfungsi untuk mencatat zat yang diterima pada saat pemesanan atau mengeluarkan zat ke masing-masing laboratorium. Informasi yang tercantum dalam format D3 ini meliputi nomor urut, nomor induk, nomor kode zat, nama zat, spesifikasi alat atau PA, tag, dan wujud, jumlah zat yang diterima atau dikeluarkan, dan keterangan. Selanjutnya ada format D4. Format D4 yang berisi daftar usulan zat atau permintaan bahan. Format ini berfungsi untuk mengusulkan zat yang dibutuhkan. Informasi-informasi yang terliput dalam format ini adalah nomor urut, nomor induk atau nomor sesuai pada kartu zat, nomor kode atau nomor dari katalog, nama zat, spesifikasi atau PA, tag, dan wujud, jumlah zat yang dibutuhkan, harga satuan atau kemasan, dan harga total. Selanjutnya adalah format D5 dan format D6. Contoh format D5 yaitu yang di sebelah kiri, dan contoh format D6 yaitu yang di sebelah kanan. Format D5 dan format D6 ini sama dengan format D4, yang dimana berisi daftar usulan zat atau permintaan alat.
Namun, jika format D5 itu berasal dari praktikum, maka format D6 ini berasal dari tiap lab. 5. Pengadministrasian ketenagaan di laboratorium. Ketenagaan yang terlibat dalam pengelolaan laboratorium terdiri dari kepala atau pengelola laboratorium, penanggung jawab praktikum, asisten penyanggung jawab praktikum, teknisi jika ada, laboran atau juru lab. Pengadministrasian ketenagaan laboratorium digunakan format E yang memuat informasi tentang jenis ketenagaan, jumlah, kualifikasi pendidikan, dan rincian tugas atau job description. 6. Pengadministrasian kegiatan laboratorium. Kinerja suatu lembaga biasanya ditentukan oleh frekuensi dan kualitas kegiatan yang dilakukannya. Kinerja lembaga yang baik tentu sangat ditentukan oleh seberapa jauh personel yang ada di dalamnya memfungsikan semaksimal mungkin prasarana dan sarana yang ada. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.